Rumah sakit swasta yang sudah terbengkalai selama lebih dari 5 tahun itu kini mulai digunakan kembali. Sudah hampir 6 bulan ini pekerja sibuk merenovasi. Kabar yang beredar, rumah sakit itu dulu terpaksa harus dikosongkan karena ada kesalahan manajemen yang membuat rumah sakit itu bangkrut. Namun, kini rumah sakit itu telah resmi dibuka kembali. Rumah sakit yang dulunya angker kini semakin angker karena sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Namun masyarakat lebih memilih rumah sakit ini karena biaya yang terjangkau serta fasilitas yang memadai. Dan orang yang menyambut baik akan dibukanya rumah sakit itu adalah Roni dan Anton. Itu karena lamaran mereka sudah mendapatkan jawaban. Benar, Pak Burhan selaku kepala rumah sakit lebih memberikan kesempatan kepada tenaga medis yang dulu pernah bekerja di sana. Namun, rumah sakit juga membuka kesempatan untuk perawat baru yang akan mulai berkarir. Selamat bekerja kembali, Mas Roni dan Mas Anton, ujar Pak Burhan. Terima kasih, Pak, ujar mereka kompak sembari menundukkan kepala. Singkat cerita, Roni dan Anton mendapatkan tugas sebagai perawat shift malam. Dan meski agak ngeri karena rumor yang beredar akan keangkeran rumah sakit itu, tapi bagaimanapun juga mereka harus menjalankan tugasnya. Semoga kalaupun ada demi di sini tidak mengganggu ya, ujar Roni. Kamu ngerasa betah nggak kerja di sini? Tanya Anton. Namun yang ditanya nampaknya tidak menjawab. Ia hanya mengelus-elus jenggot yang tinggal beberapa helai saja. Lantas, Roni pun kemudian memandang Anton. Betah tidak betah, namanya mencari nafkah dan pengabdian, Ton. Jawab Roni seakan penuh filosofi, sementara Anton nampak tersenyum mendengar jawaban itu. Singkat cerita, sudah 1 bulan lebih mereka bekerja di rumah sakit tersebut. Semakin hari semakin bertambah pasiennya. Dan pada hari itu pasien yang masuk ada 7 pasien yang salah satunya adalah orang tua seorang pejabat, sehingga Roni dan Anton tidak bisa duduk santai malam ini. Lagi pula, mau orang tua seorang pejabat ataupun orang biasa, Roni tidak berpikiran sedikit pun untuk mengistimewakannya. Justru itu, Ron. Kalau pejabat lain pasti sudah dibawa ke rumah sakit elit, dibawa ke Jakarta misalnya. Justru pejabat yang satu ini nih, lebih merakyat beliaunya. Makanya dia percaya rumah sakit ini untuk menangani orang tuanya, ujar Anton. Sementara Roni hanya menganggukkan kepalanya, malas untuk berdebat. Bersamaan dengan Roni menganggukkan kepala, terdengar bunyi bel dan lampu monitor yang berasal dari kamar nomor 7. Kamar itulah kamar orang tua pejabat yang dimaksud. Lantas, Roni pun menghampiri kamar nomor 7 tersebut. Sesampainya Roni di kamar, ia tertegun melihat nenek-nenek yang sedang beristirahat dengan pulas. Sementara si penunggu juga tidur dengan nyenyaknya. Lah, kalau mereka sedang beristirahat, lalu yang memencet bel tadi siapa? Ujar Roni bergumam sembari melihat sekeliling. Dan karena merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Roni pun kemudian kembali ke ruang tiket. Ada sesuatu? Tanya Anton. Lawong nggak ada yang ngebel kok.
Semuanya pada tidur, jawab Roni dengan serius. Namun, jawaban itu terbantahkan ketika kamar nomor 7 kembali memanggil. Lantas, Anton yang melihat itu pun kemudian memberi isyarat kepada Roni bahwa kamar nomor 7 memang memanggil. Sontak Roni pun mengerutkan dahi dan bergidik ngeri seakan tidak percaya. Namun dia sendiri melihatnya bahwa memang kamar nomor 7 kembali memanggil. Kamu takut? Ya sudah, aku yang coba ngecek deh, ujar Anton. Anton pun kemudian bangkit dari duduk lalu berjalan menuju kamar nomor 7. Hati-hati sekali Anton melangkah masuk. Ia takut kalau mengganggu pasien yang sedang beristirahat. 2 langkah mendekat, dan berdeguplah jantung Anton dengan keras. Ia memang melihat seorang perempuan yang memang tidur di sofa. Ia tahu perempuan itu yang menunggui pasien. Tapi di samping nenek yang tengah tidur itu, ia melihat seorang perempuan berambut panjang dengan pakaian putih kumal yang duduk membelakanginya, sehingga Anton tidak bisa melihat wajah perempuan itu. Anton, dia melihat perempuan itu dengan perasaan berdebar. Orang apa bukan ya? Gumam Anton. Pori-pori di kedua tangannya mengembang. Bulu kuduknya berdiri. Ia bergidik, dan tanpa berpikir panjang ia bergegas kembali ke ruang piket. Sesampainya di ruang piket, Anton mengambil air dan meneguknya beberapa kali sembari mengatur napas yang masih ngos-ngosan. Ia lalu menanyakan sesuatu kepada Roni. Nih, Roni, di kamar 7 tadi kamu melihat ada berapa orang di sana? Tanya Anton. Kan aku sudah bilang hanya ada seorang pasien dan penunggu. Jawab Roni dengan penuh keheranan akan pertanyaan yang dilontarkan oleh Anton. Sontak, Anton terlihat semakin pucat. Ia menoleh sekitar. Roni yang melihat tingkah aneh temannya itu, kemudian ia menanyakan perihal pertanyaan Anton barusan. Sebenarnya ada apa, Toton? Kok kamu kayak orang kebingungan saja? Tanya Roni. Aku tadi melihat yang di kamar ada 3 orang. 1 pasien, 1 lagi penunggu pasien yang tidur di sofa. Dan yang satunya lagi, perempuan berambut panjang sepinggang berbaju putih kumal yang membelakangiku. Jawab Anton dengan masih terbata-bata karena masih ngos-ngosan. Apa kamu juga melihat perempuan itu saat kamu memeriksanya tadi? Tanya Anton. Aku tidak melihatnya. Jangan-jangan yang kamu lihat itu kuntilanak. Mereka menyebut kata kuntilanak itu secara bersamaan. Bulu kuduk mereka berdiri. Mereka saling pandang dengan perasaan takut. Hingga tidak berapa lama kemudian bunyi tanda panggilan kembali terdengar. Dan kali ini kamar nomor 3 yang memanggil. Roni kemudian mengeceknya sendiri karena temannya masih terlihat ketakutan. Dan rupanya selang infus pasien nomor 3 mampet. Roni, ia pun segera membetulkannya. Terima kasih, Mas. Rumah sakit ini istimewa. Dokternya rajin-rajin. Malam-malam saja mau nengok pasien. Ujar Pak Tarno yang menunggu pasien di sana.
Tanya Roni bingung. Dokter kan hanya ada saat pagi dan sore hari, kecuali ketika ada pasien kritis. Dan lagi pula, dokter di rumah sakit ini kan masih sedikit, ujar Roni dalam hati. Ia pun lantas berpikir kalau mungkin yang dimaksud dokter adalah si Anton. Dokternya cantik lagi, ujar Pak Tarno membuyarkan lamunan Roni yang seketika membuatnya terperanjat. Cantik? Berarti bukan Anton dong. Lalu siapa yang dimaksud Pak Tarno? Tanyanya dalam hati. Tidak ingin berlama-lama dan membuatnya semakin takut, Roni pun lantas berpamitan dan kembali ke ruang piket. Ton, kata penunggu pasien nomor 3 tadi, dia melihat dokter yang cantik, ujar Roni. Yang bener kamu, Ron. Di sini kan dokter hanya pagi dan sore. Berarti bener, rumah sakit ini memang angker, jawab Anton. Mereka kemudian diam membisu sejenak sembari bergidik ngeri. Mereka memikirkan apabila mereka berhadapan dengan makhluk itu. Nampak mereka saling berhadapan dan pikirannya seketika melayang. Tidak berapa lama kemudian tiba-tiba mereka mendengar suara seorang yang mendorong ranjang pasien. Suara itu semakin jelas terdengar. Mereka kemudian menunggu dan setelah sekian lama menunggu mereka tidak melihat pasien masuk dan pemberitahuan. Mereka kemudian mengecek bersama-sama. Lagi dan lagi mereka kembali saling pandang. Nampak di luar tidak ada seorang pun yang sedang melintas, namun dengan jelas mereka melihat kursi roda yang bergerak sendiri tanpa ada yang duduk maupun mendorongnya, yang sontak membuat mereka berhamburan masuk ke ruang piket. Roni, kursi roda itu bergerak sendiri, ujar Anton. Iya Ton, aku juga lihat, jawab Roni terbata. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Roni saat itu sedang berkeliling kamar pasien untuk mengecek keadaan pasien. Hingga tiba-tiba dari jarak sekitar 10 meter melintas seorang wanita masuk ke sebuah kamar. Wanita itu berambut panjang dan pirang. Wanita itu juga sempat menoleh ke arah Roni. Terlihat paras cantik seorang wanita Eropa, namun tatapannya sangat menyeramkan bagi Roni. Lantas, bulu tengkuk Roni merinding hebat ketika wanita itu menembus pintu kamar yang tertutup. Beberapa saat kemudian sebuah jeritan terdengar dari kamar nomor 4. Mbak Puput selaku penunggu pasien kamar nomor 4 itu berada di luar kamar dengan wajah pucat pasi. Roni dan Anton kemudian segera mendekatinya. Anton, dia mengecek ke dalam, namun nampaknya semua baik-baik saja. Roni, ia kemudian mengajak penunggu pasien itu untuk kembali masuk ke kamarnya, namun ia menggelengkan kepala. Nampak penunggu pasien itu semakin sesenggukan yang membuat Roni dan Anton kebingungan. Ada apa toh Mbak? Ada apa sebenarnya? Tanya Anton sembari keheranan melihat Mbak Puput selaku penunggu pasien sesenggukan. Tadi setelah Mas Anton keluar kamar masih normal seperti biasa. Aku berbaring di sofa lalu mendengar langkah kaki di kamar. Setelah aku bangun, aku melihat orang yang berdiri di samping ibuku.
Aku kira perawat, tapi ternyata orang itu berdiri tanpa kepala. Ujar Mbak Puput yang masih sedikit sesenggukan. Setelah melihat kejadian itu, Mbak Puput menjerit. Dan jeritan itu yang Roni dan Anton dengar. Ya sudah Mbak, yang penting sudah aman sekarang, ujar Roni. Roni dan Anton kemudian meminta Mbak Puput kembali ke kamarnya, namun tidak mau. Kalau Mbak Puput gak mau masuk, nanti kalau terjadi apa-apa dengan ibunya bagaimana? Tanya Anton. Singkat cerita, setelah beberapa lama Mbak Puput pun bersedia kembali ke kamarnya. Sementara Roni dan Anton kembali berkumpul di ruang piket. Mereka masih merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Benar, mereka masih membayangkan sosok manusia tanpa kepala itu. Beberapa saat kemudian seorang laki-laki berpakaian dokter tiba-tiba melintas. Iya, dokter itu adalah Pak Adnan. Nampaknya Pak Adnan sudah datang karena ada pasien yang kritis. Maka Pak Adnan dihubungi untuk memeriksanya. Nampak Roni dan Anton menundukkan kepalanya. Namun dokter itu berlalu tanpa menyapa mereka, yang membuat Roni dan Anton agak heran karena melihat Pak Adnan yang hanya diam dan berlalu. Tidak berselang lama Roni dan Anton mendengar suara deru mobil. Dan benar saja, dari kejauhan tampak sebuah mobil sedan berwarna biru metalik. Mobil itu berhenti dan parkir tepat di depan pintu rumah sakit. Dan mereka mengenal mobil itu. Mobil itu adalah mobilnya Pak Adnan yang merupakan salah satu dokter di rumah sakit ini. Bahkan dokter tersebut pun keluar dari mobil lalu menyapa Roni dan Anton yang membuat mereka seketika tercengang. Ton, kalau itu Pak Adnan, lalu yang tadi siapa? Tanya Roni. Jangan-jangan hantu, jawab Anton terbata. Mereka kembali lemas, kembali bergidik. Mau sampai kapan sesuatu tidak kasat mata terus mengganggu mereka? Singkat cerita, setelah setahun bekerja, Roni dan Anton sudah tidak lagi ketakutan. Mereka sudah terbiasa dengan hal yang tidak kasat mata karena mereka sadar jika mereka hidup berdampingan dengan jin dan sesuatu yang tidak kasat mata lainnya. Asalkan selalu berdoa dan selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita akan selalu dalam lindungannya.